Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara serta adik-adik semua. Kita akan memulai kebaktian KRT malam ini. Sebelum kita memulai kebaktian KRT ini, mari kita saat teduh. Mari kita menyanyikan lagu yaitu Sok Sanaos Abdi Ngartos. Kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan awali ibadah ini dengan kita menaikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur malam hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah KRT secara online dari wilayah 1 hingga ke 9. Tuhan hadir di tengah ibadah kami ini meskipun kami terpisah oleh jarak dan waktu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah Roh Kudus berkarya atas kami semua sehingga kami mampu mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur 119 ayat 1 hingga ke 29. Kami mohon Bu Murni bisa membacakannya untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku dari wilayah 1 hingga 9. Malam hari ini kita akan melakukan KRT secara online. Selamat malam juga Bu Murni. Selamat malam Bu Endang. Bu Murni sehat? Sehat Bu. Puji Tuhan ya, sehingga kita sehat, kita diberikan tugas saat ini ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, akan membahas secara bersama ya Bu ya, tentang bagaimana mencintai firman Tuhan dan memberitakan kebenarannya melalui Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 yang tadi sudah Ibu bacakan. Terima kasih ya Ibu sudah membacakan buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Oma Opa, saudara dan anak-anakku, Mazmur 119 ini berbicara mengenai kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Allah. Dan secara khusus menggambarkan tentang bagaimana relasi manusia dengan Tuhannya. Hal itu tergambar jelas dalam pengalaman pemazmur yang tentu saja menjadi gaya hidup kita semua. Antara lain, pemazmur memiliki gaya hidup yang selalu kagum dan memuji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemazmur memiliki gaya hidup yang selalu rindu akan firman Allah. Kemudian yang ketiga, pemazmur memiliki gaya hidup yang selalu percaya pada kuasa dan kebenaran firman Allah. Seperti keteladanan hidup pemazmur, maka setiap kita saat ini juga belajar bagaimana memiliki gaya hidup yang cinta pada firman Tuhan dan memberitakan kebenarannya. Dengan belajar dan cinta kepada firman Tuhan, maka tentu kita pun akan mengenal siapa Allah dan apa kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana menghayati hal itu, kemudian memberitakan kepada mereka yang terhilang dan terluka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa mencintai firman Tuhan dan melakukan kebenarannya ya Bu ya, bahwa ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ibu pasti, saya yakin ya Ibu rajin membaca firman Tuhan, kemudian Ibu juga Alkitab selalu dibawa kemana-mana ya. Di gereja saat kita ibadah, saat kita KRT, dan Ibu juga saya yakin mengajarkan firman Tuhan saat putra Ibu mungkin masih kecil, sampai sekarang ya, sekarang udah punya menantu, punya cucu ya. Jadi sekarang baca firmannya hanya berdua ya, dengan Bapak ya. Berdua dengan Bapak. Setiap saat Bu, setiap apa ketika Ibu membaca firman Tuhan itu bersama Bapak? Kadang kami tidak bisa bersama. Seperti pagi-pagi kadang-kala Pak Jasirin itu pagi-pagi jam 5, sebelum jam 5 dia udah bangun baca kitab. Nah kalau saya ambilnya sekitar jam 8, jam 9 baca kitab. Jadi kadang-kala nggak bisa bersama, kecuali kalau mendengarkan online KRT. Bersama-sama ya Bu? Iya. Atau hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Ibu maaf usia berapa? Sekarang sebentar lagi saya 60. Berarti masih bisa ibadah di gereja kalau hari Minggu? Masih bisa ya? Tapi kan yang mengantarnya itu kasihan. Oh iya Bapak nggak bisa ya? Iya. Oh iya Bapak Ibu, Oma Opa tetap semangat ya ketika kita ibadah di rumah. Karena maaf mungkin usia yang Bapak Oma Opa yang tidak bisa untuk datang ibadah di gereja kita. Tapi saya yakin, kita juga semua yakin ya Bu ya, yakin. Oma Opa tetap semangat saat mengikuti ibadah di rumah masing-masing yang langsung dari gereja ditayangkan di
televisi oma opa di rumah ya. Kembali akan firman Tuhan yang saat ini kita bahas ya, bagaimana kita mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kemudian melakukan kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Hari ini kita diajak bagaimana kita harus mewujudkan. Ketika orang mencintai kan harus ditunjukkan ya Bu. Mencintai itu bukan hanya sekedar diam, tapi harus bergerak aktif ya. Kalau kita bilang mencintai firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca ya Bu, tapi dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin sih Ibu juga melakukan hal itu. Contohnya apa sih Bu? Ibu melakukan firman Tuhan sebagai wujud mencintai firman Tuhan. Saya mendidik anak dari kecil itu untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Untuk anak kami, yaitu Adi, saya panggil Adi ya, itu sekolah minggu, saya selalu menganjurkan untuk sekolah minggu. Tetapi dalam kegiatan sekolah minggu dia juga, kami sebagai orang tua juga harus memberikan contoh bahwa di mana Tuhan Yesus itu sangat sayang terhadap kita umatnya dan memberikan teladan yang baik Tuhan Yesus terhadap kita. Jadi kita juga harus menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu di dalam kita beribadah di gereja maupun KRT maupun kegiatan yang lain. Nah itu saya tanamkan terhadap anak saya. Puji Tuhan, apa yang saya tanamkan itu juga Tuhan memberikan jalan terbaik buat anak saya. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang tahu siapa anaknya Bu Murni. Itu Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi apa yang kita lakukan itu berbuah ya Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu mendidik putra Ibu karena cuma satu ya Bu ya. Iya. Sama ya, saya juga cuma satu. Iya, sama Bu Endang. Iya, artinya bagaimana kita mendidik anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Iya. Dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oma opa, bapak ibu, anak ya. Tadi Bu Murni sudah menceritakan bagaimana anak-anak harus rajin sekolah minggu ya. Tapi untuk saat ini anak-anak tidak bisa sekolah minggu dulu, tidak apa, tetap semangat di rumah karena mama papa juga mendampingi ketika anak-anak sekolah minggu di rumah ya. Ya, kita mau lanjutkan ya Bu ya. Oke ya. Hari ini kita belajar bagaimana pemazmur untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu diwujud nyatakan. Kita akan melanjutkan dengan bagaimana mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah dibaca dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau saya boleh katakan bahwa firman Tuhan itu menjadikan peringatan, menjadikan pelita dan terang, bahkan mampu memberikan pengertian kepada orang yang tak berhikmat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu juga disampaikan bagaimana pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mendidik orang dalam kebenaran, menegur orang yang bersalah dan sebagainya. Sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur saat ini. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Sebagai umat Tuhan kita mengaku bahwa bukan hanya sebatas ucapan, tetapi juga lebih dari penyerahan diri sepenuhnya untuk berani memegang firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak gampang ya Bapak Ibu, semua perlu berproses, kita semua ya Bu ya. Tua, muda, anak, laki-laki, perempuan, bahwa kita harus berjuang, berproses untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar kata-kata di mulut ya Bu. Bukan hanya sekedar kita baca dan sudah berhenti ya. Tapi justru yang susah prakteknya ya Bu. Prakteknya, melaksanakannya itu. Banyak godaan-godaannya. Kalau kita tidak bisa mengerem diri lah di dalam emosi juga, karena keinginan daging di manusia itu lebih besar. Manusia itu selalu dikatakan boleh ingin menguasai apa yang ada di dunia ini. Betul nggak Bu Endang? Betul ya Bu. Makasih ya Bu Murni, tapi kita nggak usah khawatir ya. Iya. Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Iya. Ketika kita mengundang karya Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memampukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Meskipun sehari lepas sehari harus terus kita berproses ya. Iya.
Makanya hari ini kita diajak bagaimana mencintai firman Tuhan itu. Iya. Tapi bukan hanya berhenti seperti itu ya Bu. Iya. Melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik orang tua, oma opa, seperti ibu, saya, ibu atau bapak, anak-anak dan semua. Ya, kita akan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghadapi karya keselamatan Tuhan itu selalu ada di setiap orang yang mau membuka diri dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita meladani sikap hidup pemazmur yang senantiasa mendekat kepada Tuhan. Ya, kita akan lakukan itu ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa salah satu wujud kehadiran Tuhan dan kerajaannya adalah orang yang hidup dalam terang firman Allah. Tidak ada orang yang membenci orang yang jahat. Tapi sebaliknya, kita diajarkan untuk mendoakan, kita diajarkan untuk mendoakan orang yang mungkin tidak suka sama kita ya Bu, atau jahat kepada kita ya. Iya betul. Untuk bertobat ya. Iya betul. Kita juga harus bertobat ketika kita jahatin orang juga ya Bu. Iya betul. Ya, artinya ketika kita bertobat pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita akan mengalami memperoleh keselamatan itu. Namun kadang kita juga lupa ya Bu ya, memohon kekuatan Roh Kudus untuk melindungi agar kita dikuatkan, kita diberkati senantiasa untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, kita semua dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang ya. Seperti tugas kita dalam amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ya. Matius 28 bagian akhir 19-20 kita tahu ya, kita harus disuruh pergi memberitakan kabar sukacita kepada siapapun ya. Bukan hanya sekedar dengan kata-kata ya, tapi sikap, tingkah laku, perbuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa firman Allah adalah wujud kehadiran Tuhan, dan firman Allah selalu menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Jangan pernah lelah untuk mencintai Allah dan kebenarannya ya Bu ya. Sama seperti saya juga. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur diingatkan kembali ya Bu, saya, Ibu dan semua, bahwa tidak gampang untuk mencintai firman Tuhan. Tidak gampang untuk melakukan kebenaran Tuhan, tapi kita mau undang Roh Kudus berkarya atas kita, dan kita menundukkan diri di bawah Roh Kudus, agar Roh Kudus, Tuhan Yesus juga memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita bersama dengarkan, mari sekarang kita mendengarkan pujian dari wilayah 3 dengan judul Jalan Hidup Orang Benar. Firman Tuhan.
Mari kita mengumpulkan persembahan, di mana persembahan ini bisa dikumpulkan melalui pengurus wilayah ataupun ditransfer. Dan mari kita memuji dari PKJ 275, yaitu Perintah Baru. Kita akan menutup kebaktian malam hari ini dengan doa penutup dan berkat. Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak dan saudara-saudari, kita akan menutup ibadah malam hari ini. Bersama-sama kita akan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami ucap syukur malam hari ini Tuhan, kami sudah melakukan ibadah KRT secara online. Tuhan ingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup untuk mencintai firman-Mu dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus berkarya atas kami semua, sehingga kami mampu melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak. Tuhan, malam hari ini juga kami sudah menghimpun persembahan, berkati persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga penata layanan di gereja kami boleh berjalan dengan baik. Malam hari ini juga kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk kedua pendeta kami, dua hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di KP Immanuel. Biarlah Tuhan senantiasa berikan kesehatan bagi kedua pendeta kami beserta keluarganya untuk terus melayani Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga majelis beserta keluarganya, agar mereka pun melakukan tugas panggilannya dengan sepenuh hati. Kami juga bersyukur untuk tenaga sekretariat, koster, TU yang ada di tempat ini, yang telah Tuhan pakai untuk membantu pelayanan di gereja kami, sehingga segalanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan dengan tim MIK yang sudah bekerja berlelah-lelah untuk kami semua, agar jemaat-Mu boleh terlayani dalam menjalankan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya juga Tuhan berikan kesehatan bagi tim MIK berserta staf dan seluruh anggotanya, sehingga mereka melakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Bapak yang penuh kasih, kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga bagi jemaat-Mu di seluruh wilayah di GKP ini, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka di masa pandemi ini. Di dalam keprihatinan kami mendengar beberapa saudara kami yang dengan menghadapi masalah secara ekonomi, di dalam pekerjaan mereka juga, kiranya Engkau pun hadir ketika setiap usaha dan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan cukupkan. Kami yakin Engkau Allah yang kaya, mampu mencukupkan akan setiap kebutuhan kami. Kami berdoa juga untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, hubungan suami istri, hubungan mendidik kami kepada anak-anak kami, sehingga kami bertanggung jawab sebagai orang tua, mendidik anak-anak kami mengenal akan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami. Pendidikan bagi anak-anak kami di tingkat pendidikan TK sampai perguruan tinggi, biar Engkau juga hadir bersama anak-anak kami, yang pada masa pandemi ini anak-anak kami harus bersabar, belajar secara daring, secara online di rumah mereka masing-masing. Berkati kami sebagai orang tua untuk sabar mendampingi anak-anak kami yang saatnya harus belajar di rumah mereka. Kami juga berdoa untuk anak muda kami yang harus menyelesaikan ujian skripsi meskipun secara online, biar Engkau pun hadir di tengah pergumulan mereka.
Kami yakin Tuhan sediakan masa depan bagi anak-anak kami. Kami serahkan juga anak mudamu yang saat ini masih mencari pendamping hidup. Biarlah Engkau hadir di tengah pergumulan mereka dan Tuhan berikan pasangan hidup yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergumulan jemaat yang banyak hal yang tidak mampu kami sebutkan, kami yakin Engkau pun hadir di tengah kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam masa sepuh, yang harus menikmati ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah oma opa di jemaatmu di GKP Immanuel Karawang ini tetap merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung. Keluarga yang mendampingi, biarlah mereka juga Tuhan berikan sukacita di dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keprihatinan kami, mungkin di antara saudara-saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit ataupun sakit di rumah mereka masing-masing. Engkau pun hadir, melawat dan mengobati, sehingga mereka tetap merasakan pertolongan Tuhan di masa sakitnya, mulai tangan-tangan dokter yang merawat mereka. Bapa di surga, begitu banyak hal yang ingin kami naikkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang lebih tahu dengan setiap kebutuhan kami. Kami serahkan doa ucapan syukur ini dengan bersama-sama kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Opa, kita akan menutup ibadah ini dengan bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus, kiranya menyertai kita. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Oma Opa, Bapak Ibu dan anak-anak di rumah ya Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersabar ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, sampai ketemu